Halo semuanya, dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan suara ini. Oke, kata orang tak kenal maka tak sayang. Dan kata orang, untuk membuat kesan pertama harus dengan kata-kata. Oke, untuk membuat kesan pertama kepada kalian semua, kepada Anda semua, izinkan saya memperkenalkan diri dengan kata-kata. Perkenalkan, nama saya Vincentius Justin Indra Rusyanto atau dipanggil Indra. Teman-teman bisa memanggil saya Indra, Justin, atau Vincent, itu terserah. Oke, senyaman Anda. Oke. Pada saat ini atau video ini yang saya putar ataupun saya rekam, saya akan membagikan refleksi saya atau saya akan membagikan pengalaman saya tentang teman-teman pasti sudah tahu dengan caption judul nanti saya akan membagikan di sosial media. Oke, saya akan membagikan tentang bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Apa maksud dengan kata bahagia itu sederhana? Oke, kita perdalam. Bahagia itu sederhana berarti bahagia itu tidak perlu muluk-muluk untuk mencari sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan bukan dicari, tapi dibentuk. Dan itulah cara bahagia. Dan bahagia itu menjadi diri sendiri. Ketika kita bahagia menjadi diri sendiri, kita tahu bahagia sesungguhnya itu seperti apa. Dan itulah cara bahagia. Dan begini, ketika kita menjadi diri sendiri, ketika kita menjadi siapa kita, dan ketika kita tahu karakter kita, nah, kita akan menemukan sebuah bahagia itu seperti apa. Kita akan menggali lebih dalam, kita akan menseriusi apa yang kita punya. Dan begini teman-teman, pada zaman sekarang, kita tahu sebuah harga itu sebenarnya tidak mahal. Yang mahal itu adalah gengsi, dan gengsi itu tidak membuat bahagia. Contoh sederhana, kita pengen iPhone 14. Karena apa? Gengsi. Teman-teman kita punya iPhone, kita nggak punya. Dan akhirnya kita dengan cara-cara apapun kita demi iPhone. Padahal bahagia bukan tentang iPhone, tapi bahagia itu adalah ketika kita memanfaatkan apa yang kita punya, apa yang kita ada, dan apa yang kita punya, dan apa yang kita harus lakukan. Nah, itu adalah bahagia. Gini, pengalaman sederhana saya tentang bahagia itu sederhana adalah saya menjadi diri saya sendiri. Saya menjadi Indra sendiri. Mengapa saya katakan seperti itu? Gini, dulu saya ini orangnya gengsian juga. Ketika teman saya punya peralatan ini, saya langsung bilang ke orang tua saya, "Mah, aku pengen itu, aku pengen ini, pengen itu." Padahal kita nggak tahu kerja kerasnya orang tua kita demi mencari barang itu. Dan akhirnya kita melakukan apapun. Kita marah, kita nangis, dan saya pun pernah melakukan seperti itu ke orang tua saya. Dan itu adalah pengalaman yang memang agak gimana gitu, tapi itu memang kejadian. Dan saya nggak bahagia, karena apa? Teman saya punya ini, saya nggak punya. Saya harus punya, dengan cara saya menuntut orang tua saya, "Ayo belikan ma." Nah, itu yang tidak boleh. Ataupun ketika di zaman dewasa sekarang, kita mencari uang itu dengan cara apapun, kita menghalalkan apapun. Nah, itu salah. Mengapa saya katakan seperti itu? Ketika kita ingin iPhone 14, kita menghalalkan, kita mencuri, kita merampok. Nah, itu yang salah teman-teman. Artinya apa? Gini, apapun yang teman-teman punya, ya syukuri. Bukan berarti kita harus di itu terus. Kita tahu target kita selanjutnya apa. Misal, kita bekerja, kita punya target, yaitu punya rumah. Kita mementingkan rumah daripada iPhone. Ya memang iPhone juga nggak selalu buruk, tetapi kita tahu prioritas kita, dan prioritas kita yang kita tanamkan itu adalah tujuan kita, dan tujuan kita itu membuat bahagia. Dan ketika kita menikmati proses itu untuk tujuan kita pasti tahu menemukan kebahagiaan itu seperti apa perjuangannya. Nah, itu yang saya maksudkan. Dan kita tuh harus tahu apa yang kita punya, apa yang diri kita sendiri punya. Begini, dulu saya pernah iri dengan teman saya. Mengapa? Teman saya ini orangnya extrovert dan saya ini introvert. Saya itu nggak bisa kayak bergaul, berkomunikasi gitu. Dan akhirnya saya ketika mengikuti organisasi, saya ditolak. Saya nggak bahagia. Saya benar-benar nggak bahagia. Tapi saya berusaha untuk, merefleksikan apa sih yang kurang, apa sih yang memang kita nggak punya. Dan akhirnya saya mencoba memperbaiki. Saya berusaha untuk bersosialisasi dengan orang luar. Saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Dan akhirnya saya ketika mencari organisasi itu mudah karena saya mengetahui kelemahan saya. Dan akhirnya saya menemukan kebahagiaan itu karena saya tahu, sadar
bahwa saya nggak bahagia karena saya punya kelemahan ini, dan akhirnya saya memperbaiki. Nah, itu adalah cara saya untuk membuat bahagia. Ataupun bahagia itu dengan secara sederhana, ketika kita belajar, kita akan bekerja, kita akan memperoleh hasil. Nah, itu dia, memperoleh hasil dari prosesi diri kita sendiri. Dan itu adalah cara membuat bahagia, teman-teman. Jangan salah, dengan cara sederhana kita akan membuat luar biasa. Nah, itu dia, teman-teman. Dan bahagia itu gak perlu kok kita harus menuntut kayak kita harus punya ini, punya itu. Enggak perlu itu, teman-teman. Itu adalah sebuah insting yang memang salah kalau kita harus tahu. Jika bahagia itu adalah ketika kita menerima keadaan diri kita sendiri, ketika kita menerima apapun yang kita punya, kita menerima keluarga, saudara, teman, terus apapun pacar, kita bahagia dengan dia karena kita nyaman, kita tahu kelemahan-kelebihan dia, kita tahu kelemahan-kelebihan kita, dan kita tahu bahwa kehidupan itu juga perlu ada kelemahan dan kelebihan. Kita menikmati sebuah kelemahan kelebihan untuk melengkapi dan meyakinkan. Nah, itu adalah cara bahagia sederhana. Ya memang hidup pernah membosankan, pasti membosankan. Tapi bosan itu bukan berarti kita menikmati kebosanan, tapi kita memperbaiki kebosanan itu. Kehidupan kebosanan itu apa yang kita harus perbaiki? Misal gini ya, saya bosan, saya hidupnya cuma gini-gini aja. Saya bosan, saya nggak bisa kayak gini, saya nggak bisa kayak gitu. Akhirnya saya memperbaiki. Saya masuk, mengapa saya bosan? Mengapa saya bisa bosan dengan karakter itu? Mengapa saya bosan? Karena saya nggak punya ini. Akhirnya saya memperbaiki, saya berjuang untuk keluar dari rasa bosan itu. Nah, itu adalah cara bahagia. Ketika kita keluar dari rasa bosan, nah itu adalah membuat cara bahagia, teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak boleh kayak kalau bosan ya udah saya gini terus, nggak boleh. Kita harus keluar dari zona nyaman itu, dan saya yakin teman-teman punya kemampuan itu. Dan dunia itu tidak nyata, teman-teman. Dunia itu sebenarnya munafik. Kalau kita tahu, sosial media itu nggak selamanya indah. Ketika kita memposting, berarti kita memfilter apa yang baik. Nah, itu dia. Nggak semuanya di sosial media itu bahagia. Kita hanya memfilter, kita hanya yang baik-baik saja, dan yang buruk-buruk kita nggak mungkin dong ngupload. Dan dunia itu seperti itu. Saya pun seperti itu. Nggak mungkin saya mengupload saya ketika BAB, ketika saya sedang kencing. Nah, itu nggak mungkin. Dan makanya itu saya memfilter. Saya foto di pantai, saya foto di gunung. Tapi teman-teman nggak tahu perjuangannya saya ketika di pantai, ketika di gunung. Terus saya kayak misalnya menang lomba, saya foto, tapi teman-teman nggak tahu perjuangannya saya memperjuangkan lomba itu seperti apa. Dan itu adalah cara sistem kita menemukan sebuah kebahagiaan. Dan kita nggak boleh iri. Ketika iri, kita akan berhenti di situ aja. Jadi ketika kita iri, kita mencoba memotivasi. Aduh, temanku punya ini, temanku bisa itu. Ayo kita coba. Dan ketika kita mengikuti proses itu, kita akan membuat bahagia. Dan ini adalah pengalaman saya. Saya merasa bahwa pengalaman saya itu bahagia itu perlu menjadi diri sendiri. Dan dari kesimpulan tadi, bahagia itu sederhana dan bahagia itu menjadi diri sendiri. Itu adalah cara kita untuk menata dan memperbaiki apa yang kita punya. Kita nggak boleh iri, dan kita nggak boleh kita kayak misalnya Tuhan saya nggak punya ini, saya berikan ini. Enggak. Justru kita itu harus menata, dan kita itu harus menyempurnakan apa yang kita nggak punya. Dan itu adalah ketika kita mengikuti proses itu, kita pasti akan menemukan sebuah kebahagiaan itu. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Dan kebahagiaan itu bukan dicari, tapi diciptakan. Oke? Jadi intinya dari saya yang punya pengalaman ini, dan saya tahu ketika saya mengobservasi teman-teman saya di dunia sekarang ini yang memang penuh dengan agak kemunafikan. Dan gimana ya, kalau kita sadar nggak sadar, sosial media juga ada baiknya ada jahatnya, dan teman-teman harus memfilter itu. Oke? Saya yakin teman-teman bisa, dan bahagia itu sederhana. Dan jangan lupa bahagia, yes you can. Dan selamat pagi, dan apapun yang teman-teman rasakan, apapun yang keberatan teman-teman yang lakukan, jangan lupa bersyukur. Oke? Dadah, selamat pagi.